Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hakim dan ini adalah rangkaian penjumlah. Oke, kita kembali lagi pada video pembelajaran tentang teknik digital. Pada video kali ini kita akan belajar tentang rangkaian penjumlah, yaitu half adder dan full adder. Nah, definisi rangkaian logika dengan nilai output ditentukan oleh kombinasi logika input. Tidak ada penyimpanan informasi atau ketergantungan terhadap nilai sebelumnya. Contohnya seperti ini ya, rangkaian logika kombinasional itu ada terdiri dari adder atau rangkaian penjumlah, multiplexer, decoder, dan encoder. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adder ya, rangkaian penjumlah. Adder ini sendiri terdiri atas dua jenis rangkaian, yaitu half adder dan full adder. Half adder adalah menjumlahkan satu bit bilangan biner. Ini satu bit ya, satu bit bilangan biner. Sedangkan full adder menjumlahkan lebih dari satu bit bilangan biner. Jadi jelas ya bedanya ya, half adder dan full adder. Jika half adder menjumlahkan satu bit bilangan biner, jika full adder menjumlahkan lebih dari satu bit bilangan biner. Untuk prosedur desainnya, yang pertama menentukan spesifikasi rangkaian, lalu menentukan algoritma, menentukan tabel kebenaran, menentukan fungsi keluaran rangkaian, menentukan diagram logika, lalu menguji hasil keluaran. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang half adder. Unit penjumlah 1 bit ya. Tadi kan half adder menjumlahkan 1 bit bilangan biner. Nah, jadi misalnya nih, 0 ditambah 0 maka hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 0 dan 1. 1 ini adalah carry. Carry atau bawaan ya. Carry atau bawaan. Jadi jika sudah hasil seperti ini, kita bikin tabel kebenarannya. Nah, tabelnya itu ada A, B, lalu carry dan sum. Sum itu hasil penjumlahannya, berarti misalnya 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0. Nah, carry itu bawaannya ya. Tadi yang ada carry-nya hanya 1 tambah 1, jadi ini 1, seperti itu. Ini untuk half adder. Nah, kita masuk ke key map dari tabel kebenaran yang sebelumnya. Ini key map untuk carry, yang ini adalah key map untuk sum ya. Sum itu penjumlahan ya, carry itu bawaan. Nah, kita lihat tadi untuk yang menghasilkan carry hanya di 1 ditambah 1 ya, berarti A tambah B. Ini dan ini 1 tambah 1 ya, maka dia carry-nya di sini. Berarti dia carry AB, A dan B. Sedangkan yang ini, yang sum, tadi ada 1 ditambah 0 dan 0 ditambah 1, hasilnya 1. Nah, ini berarti A, B, not A not B ya. Nah, berarti sum sama dengan ini. Nah, ini akan berubah menjadi ini. Ini adalah XOR. Untuk memahami XOR, nah kita masuk ke sini dulu. Berarti ini adalah untuk XOR atau exclusive OR. Ini eksklusif ya, jadi sangat eksklusif. Aturannya itu seperti ini. Jika kita punya Y A not B plus A B not, maka hasilnya adalah A XOR B. Ini jika dua input. Nah, jika 3 input, maka dia seperti ini. Misalnya kita punya, nah
lalu nah, maka ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah aturan untuk exclusive OR. Ini harus diingat-ingat ya, aturan ini. Oke, kita lanjut lagi. Setelah mendapatkan hasil carry dan sum atau sum, kita bikin rangkaian logikanya. Berarti sum itu kita simbolkan S ya, carry kita simbolkan C. Jadi sum adalah A XOR B. Berarti gambar rangkaian logikanya adalah A dan B nya kita XOR kan. Ini XOR ya, kita XOR kan ya, hasilnya sum ya, ini sum. Lalu carry nya apa? A dikalikan B, dikalikan berarti apa? N ya. Nah, ini adalah carry. A, N, B hasilnya carry. Lalu untuk simbol half adder-nya seperti ini. A, inputnya A dan B menghasilkan sum dan carry. HA adalah half adder. Seperti itu. Kita lanjut lagi di rangkaian full adder. Nah, full adder ini masukannya ada 3, yaitu A, B, dan C input. C input ya. Di sini C-nya ada 2, C input dan C output. Jadi kita menghitungnya itu jumlahannya 3 kali ya. Jadi misalnya 0 ditambah 0 hasilnya 0, 0 ditambah 0 berapa? 0. Sumnya 0, C outputnya 0. Lalu ini 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti sumnya 1, carry-nya tidak ada ya. Langsung, nah misalnya ini 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry 1, berarti carry-nya 1. Lalu langsung skip yang terakhir nih, yang paling ramai. 1 ditambah 1 sama dengan 0, ada carry ya, carry 1 ya, berarti tulis 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1, tidak ada carry, jadi carry-nya adalah 1. Seperti itu ya untuk perhitungan semuanya. Jadi dihitungnya itu A di plus B dulu, baru di plus C input, seperti itu. Nah, setelah tadi kita bikin keymap-nya ya, berdasarkan tabel kebenaran tadi. Ini keymap untuk sum, ini keymap untuk carry. Nah, seperti yang tabel yang tadi, berarti kita masukkan angka seperti ini ya. Jadi ada di satunya, ada di sini. Nah, ini kenapa hasilnya seperti ini? Tadinya seperti ini dulu. Saya tulis dulu, berarti awalnya itu seperti aturan yang tadi, seperti aturan yang sudah kita buat tadi, yang XOR ya. Berarti dia pertama yang ini dulu ya, ada apa? 1 0 0. C in ya, 0 nya di sini, berarti dia ini. Nah, lalu ditambah yang ini 1 0 1, C 1 0 1. Kalau yang 0 berarti dia not ya. Lalu yang ini 1 1 1, berarti ini A B C in. Lalu yang terakhir ini 1 1 0. Jadi yang 0 adalah C inputnya. Nah, ini sesuai aturan dengan aturan XOR yang tadi. Maka hasilnya adalah A XOR B XOR C. Makanya hasilnya ini.
Lalu untuk carry-nya mudah saja. Ini carry-nya seperti ini ya hasilnya berdasarkan tabel kebenaran. Maka ini bisa di 3. Yang pertama adalah ini, lalu ini, dan ini ya. Oke, kita lihat yang ini dulu. Ini berarti apa? A-nya 1 ya. A, lalu ini angka yang kembar, angka yang berbeda ini hilang. Berarti ini kan BC ya. Ini yang ada 0 sama satunya apa? B. Berarti B-nya hilang, tinggal C. Berarti A, C input. Berarti ini yang ini. Ini yang ini. Lalu yang sebelah sini. Ini A-nya juga 1 aja ya. Cuma di 1 ya. Berarti A. Terus ini kita lihat. Berarti BC-nya yang ini ya. Ini dan ini. Yang ada 1 dan 0 ini adalah C inputnya. Berarti C inputnya hilang, berarti tinggal B. Maka hasilnya AB. Berarti ini yang ini. Lalu yang terakhir ini. Ini A-nya kita lihat, A-nya ada 2 ya. A-nya ada 2, 1 dan 0. Ini berarti dia hilang, A-nya hilang. Berarti kan tinggal yang ini. Ini apa? BC. BC input ya. Dan 1 berarti yang ini. Yang terakhir yang ini. Gimana bikinnya? Oh, tarik garis ini. Nah, seperti itu. Setelah ketemu hasilnya, kita bikin rangkaiannya. Rangkaiannya berarti untuk yang sum kita exclusive OR. Berarti ini A, B, exclusive OR dulu di sini. Nah, hasil dari A dan B di exclusive OR-kan lagi dengan C in, maka hasilnya sum. Lalu kalau yang ini hanya menggunakan ini N sama OR ya. Berarti A dan B kita N kan dulu. Ini A dan B, ini N. Lalu B dan C input juga di N kan. B dan C input ini di sini. Lalu ini A dan C input. Lalu hasil ketiganya kita OR-kan. Hasilnya adalah carry out-nya, C output-nya. Maka simbol whole adder-nya adalah seperti ini, di mana inputnya adalah A, B, dan C input, keluarannya adalah sum dan carry. FA adalah full adder. Ini adalah contoh rangkaian dari full adder. Jadi cara bacanya dari sini. Inputnya ada 3 ya, ada A1, B1, C1, menghasilkan sum 1, S1 ya. Nah, ini C outputnya. Ini sebenarnya C output ya, C output dari ini. Nah, C output ini akan menjadi C input untuk FA yang kedua. Ini menghasilkan S2 atau summary 2. Nah, ini C output yang ketiga. C output dari yang kedua akan menjadi C input yang ketiga. Maka ini ditambahkan input lagi, menghasilkan S3. Lalu dia menghasilkan C output yang ini selanjutnya. Ini menjadi inputnya yang full adder yang terakhir. Lalu ada input A dan B juga menghasilkan sum. Lalu yang terakhir adalah ini C5. Ini adalah output akhirnya. Kurang sini ya. Nah, seperti itu rangkaian full adder. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita tentang rangkaian penjumlahan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.